Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Rahayu bersama dua orang rekan saya, Ita Mutiah dan Meta Arsilita Hulma. Pada kali ini akan sharing bersama teman-teman semua mengenai peluang pasar dan pelanggan rumah sakit. Rumah sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan teknologi yang semakin pesat pada era globalisasi ini, rumah sakit semakin dihadapkan pada persaingan yang harus cermat, efektif, dan efisien sehingga langkah strategi pemasaran yang diambil dapat tepat dan memberikan kontribusi nyata pada peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. Sekarang yuk kita bahas apa itu pasar dan pemasaran. Pasar merupakan suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan dari pembeli dan penawaran dari penjual terhadap suatu barang atau jasa tertentu sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan atau harga pasar dan jumlah yang diperdagangkan. Pasar bukan hanya tempat, namun juga proses. Pemasaran sendiri adalah kegiatan manusia yang mengarah pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Pemasaran memiliki arti yang lebih luas dari penjualan atau periklanan. Lalu, apa itu peluang pasar ya? Dan bagaimana kita menentukan peluang pasar? Peluang pasar adalah suatu bidang kebutuhan pembeli di mana perusahaan dapat beroperasi secara menguntungkan. Untuk melihat peluang pasar, kita harus melakukan analisa peluang pasar. Analisa peluang pasar merupakan proses riset terhadap faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan. Lingkungan eksternal merupakan kekuatan yang tidak dapat dikendalikan dan mampu menghasilkan ancaman dan peluang, sehingga perusahaan harus menyesuaikan diri dan berhati-hati dalam menganalisis lingkungannya. Manfaat analisa pasar yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, kita akan mendapatkan konsumen, kemudian melihat persaingan, memanfaatkan peluang, mengurangi risiko, menentukan rencana jangka panjang, dan mendapatkan keuntungan dengan cepat. Kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat kita lakukan dalam menentukan peluang pasar? Ada beberapa kegiatan loh teman-teman yang dapat kita lakukan dalam menentukan peluang pasar. Di antaranya yang pertama yaitu memperkirakan pasar yang relevan dan mengukur besarnya pasar. Untuk mengetahui besarnya pasar atau market size kita pada waktu sekarang maupun yang akan datang, kaitannya dengan produk dan jasa. Sebelum menentukan produk yang akan dipasarkan, kita dapat melakukan survei harapan customer, service delivery, people, proses, dan physical evidence. Kemudian kita dapat melakukan segmentasi pasar. Melakukan segmentasi pasar merupakan kegiatan mempelajari grup-grup yang menentukan pasar dalam rangka menentukan grup sasaran yang terbaik. Segmentasi adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda, yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda, yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda juga. Segmentasi pasar juga dapat diartikan sebagai proses pengidentifikasian dan menganalisis para pembeli di pasar, menganalisis perbedaan antara pembeli di pasar. Kegiatan yang selanjutnya adalah analisis konsumen. Analisis konsumen dilakukan untuk mengetahui karakteristik, kebutuhan yang spesifik, tingkah laku, persepsi, guna membantu perusahaan dalam menentukan jenis produk dan layanan yang ditawarkan. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya gaya hidup, sosial budaya, psikologis, geografis, status ekonomi, dan pendidikan. Perilaku konsumen dapat berbeda-beda sesuai dengan segmentasi pasar yang akan menjadi target pemasaran kita. Mengapa kita perlu mengetahui dan menganalisa perilaku konsumen? Karena perilaku konsumen akan sangat berpengaruh loh pada apa yang dibeli konsumen. Mengapa konsumen membeli? Siapa konsumennya? Kapan mereka membelinya? Bagaimana konsumen membeli? Dan siapa yang terlibat dalam interaksi dan transaksi pembelian tersebut? Bagaimana contoh rumah sakit yang melakukan kegiatan dalam menentukan peluang pasar dan meraihnya? Rumah sakit Iza Karawang diambil sebagai contoh pada pembahasan kali ini. Rumah sakit Iza merupakan rumah sakit umum kelas C milik swasta yang bernaung di bawah PT Sabta Kurnia Abadi. Rumah sakit Iza didirikan pada tahun 2012 di bawah pimpinan Dr. Lukman Aji Sabtogino, spesialis radiologi konsultan, spesialis kedokteran nuklir. Dakwah adalah tujuan didirikannya rumah sakit ini. Rumah sakit Iza dibangun di atas lahan seluas 7.788 meter persegi, memiliki 2 lantai dengan luas bangunan 4.274 meter persegi. Rumah sakit Iza berada di Jalan Raya Ciselang, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.
Kabupaten Karawang sendiri memiliki 11 kecamatan dengan jumlah penduduknya sebanyak 2,4 juta jiwa, di mana rasio perbandingan jumlah penduduk perempuan lebih besar daripada laki-laki, dan komposisi penduduk pada usia produktif mencapai 51%. Rumah Sakit Iza terletak di Kecamatan Kota Baru dengan jumlah penduduk 133.000 orang atau sebesar 6% dari total jumlah penduduk Karawang. Terdapat 25 rumah sakit yang ada di Kabupaten Karawang dengan 8 rumah sakit diantaranya berada pada kecamatan tempat RS Iza berada dan kecamatan terdekat. Data yang didapat dari BPJS Kesehatan tahun 2021 menunjukkan bahwa Rumah Sakit Iza telah meraih 12% pasien dari total pasien yang berkunjung ke rumah sakit di Kabupaten Karawang atau sebesar 40% dari total pasien yang ada di area sekitar Rumah Sakit Iza. Namun, hampir sebagian besar pasien yang datang ke Rumah Sakit Iza adalah pasien usia 40-50 tahun. Masih ada 50% dari penduduk usia produktif yang belum merasakan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Iza. Untuk meningkatkan capaian peluang pasar ini, Rumah Sakit Iza mengamati dan melakukan survei kepada pelanggan terutama usia produktif antara 20-40 tahun mengenai produk ataupun inovasi yang diharapkan oleh pelanggan. Salah satu masukan yang diharapkan oleh pelanggan adalah adanya kemudahan akses pendaftaran di Rumah Sakit Iza. Tidak lama setelah itu, Rumah Sakit Iza mengeluarkan suatu cara kemudahan akses pasien untuk mendapatkan pelayanan melalui aplikasi e-pasien. Download aplikasi e-pasien dengan mengunjungi website www.rsiza.co.id. Pilih menu e-pasien dan klik download. Buka aplikasi e-pasien yang sudah kamu download melalui website RS Iza. Pilihlah menu Daftar Sekarang. Isilah data sesuai dengan data diri kamu. Setelah itu, langsung klik Daftar. Setelah pendaftaran berhasil, kamu akan mendapatkan notifikasi dan nomor rekam medis. Atau, kamu juga bisa cek inbox email kamu untuk mengetahui informasi pendaftaran seperti di bawah ini. Yuk, download aplikasi e-pasien sekarang. Harapannya, melalui aplikasi ini, peluang pasar yang telah dipetakan dapat menikmati layanan kesehatan di Rumah Sakit Iza Karawang. Sekian sharing kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.